Pemirsa, rekaman video anggota DPR meminta jatah menjadi bukti bahwa BUMN masih menjadi sapi perah. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan Dirut Pertamina, Ramson Siagian dari fraksi Gerindra mengungkit soal sumbangan sarung. Sedangkan Muhammad Nasir dari fraksi Demokrat mengungkit soal penyaluran CSR. Apa kabar transformasi BUMN yang dicanangkan Erick Thohir? Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA Bu Dirut, langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang satu sarung pun udah nggak bisa, katanya harus ke Pak Erick semua gitu. Nah, ini ada udah komen. Iya. Rapat Komisi 7 DPR dengan Dirut Pertamina pekan ini jadi sorotan. Salah satu penyebabnya, permintaan anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra yang mempersoalkan sulitnya mendapatkan sumbangan sarung dari BUMN PT Pertamina. Ramson bukan satu-satunya anggota Komisi 7 yang memberi kode minta jatah Pertamina. Ada pula Muhammad Nasir dari fraksi Partai Demokrat yang minta dilibatkan dalam penyaluran CSR Pertamina. Ini bulan puasa, bulan Ramadan berkah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gandum tadi, banyak doa, kurang sedekah, ya impaknya mungkin kurang Bu. Nah mungkin ya teman-teman nanti bisa melanjutkan penyaluran ini. Ditambah lahir batin. Ya ditambah lahir dan batin. Mudah-mudahan selesai. Jadi mungkin itu Bu yang paling penting, Bu Dirut, Pak Dirut dan teman-teman direksi yang lain. Perilaku tak terpuji anggota Dewan ini ternyata sudah lama terjadi. Muhammad Nasir yang merupakan kakak mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin juga terekam kamera saat meminta dilibatkan dalam penyaluran CSR Pertamina pada 2020. Nasir bahkan meminta Corporate Secretary Pertamina diganti bila tidak mengakomodasi keinginannya. Masalah CSR. Ini kita udah masa sidang pertama, pulang ke dapil nggak bawa apa-apa. Nah, jadi kita minta apa kita buat polanya seperti tahun dulu atau kira-kira seperti apa, Bu Dirut? Gimana Bang, tahun dulu tuh bagaimana Bang? Wah, sabar gitu. Jadi maksud saya ini korsek agak payah Bu, lebih parah dari yang kemarin. Nah, jadi kalau sekali lagi bermasalah saya minta diganti nih korsek. 10 tahun silam, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga pernah mengungkapkan nama-nama anggota DPR yang diduga minta jatah upeti dari BUMN. Tak heran bila banyak yang menyebut perusahaan plat merah kerap dijadikan sapi perah. Padahal Menteri BUMN Erick Thohir sudah mencanangkan perubahan tata kelola BUMN menjadi korporasi yang profesional. Kita bukan melihat BUMN itu hanya sebagai sapi perah ataupun tempat kita memperpanjang daripada birokrasinya. Perusahaan-perusahaan BUMN ini menjadi sebuah ekosistem lokomotif yang bisa menjaga tentu persaingan Indonesia di dunia. Karena memang selayaknya kita harus bisa mengintervensi ketika tidak terjadi keseimbangan. Tahun ini kita harus menjadi kementerian pertama yang e-government. Sepakat? Erick juga sudah merancang 2 strategi agar BUMN tidak lagi menjadi sapi perah. Pertama, privatisasi atau IPO perusahaan negara sebanyak-banyaknya. Menurut Erick, dengan menjadi perusahaan publik, BUMN dituntut transparan kepada pemegang saham. Kedua, menyerap investasi dari Indonesian Investment Authority. Menurut Erick, kerjasama dengan INA akan mempercepat terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan profesionalisme.